Presiden Joko Widodo menyerahkan wacana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan Pilpres pada DPR. Jokowi menyebut wacana hak angket merupakan urusan DPR. Jokowi meminta urusan hak angket ditanyakan ke DPR saat akan bertolak ke Australia dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya Jokowi pernah menyebut hak angket adalah demokrasi, merespon wacana hak angket soal dugaan kecurangan pemilu yang bergulir usai Pilpres. PRSS Pak, hak angket masih bergulir di sini seperti apa Pak? Apa bakal menerima seperti ini? Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Saudara Partai Nasdem dan juga P3 belum menyuarakan dukungan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 dalam rapat paripurna DPR RI. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan hak angket masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara di KPU. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi P3 Ahmad Badawi yang menyebut bahwa P3 juga belum menggelar rapat untuk menentukan sikap terkait dengan hak angket karena beberapa kader masih mengawal suara di daerah. Kalau dari Nasdem baru akan bersikap setelah 20 Maret. Setelah 20 Maret. Setelah kita betapapun menghormati penghitungan KPU itu, penyelenggaraan pemilu. Selain menunggu hasil pemilu itu juga menunggu sikap PDI Perjuangan. Enggak. Tolong garis bawahi. Tanpa PDI pun Nasdem akan mengambil jalan atau akan mengangkat. Angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap. Karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi supaya nggak hilang. Lantas apakah sikap dari dua parpol pendukung paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yaitu Nasdem dan juga P3 yang belum menyuarakan hak angket kecurangan pemilu adalah bagian dari strategi politik mereka? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik yang telah bergabung bersama kami, Mas Burhanuddin Muhtadi. Salam sehat Mas Burhan. Salam sehat Mas Burhan. Mas Burhan, ya kami mencoba memperbaiki hubungan komunikasi dengan Mas Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik terkait dengan membahas bagaimana sikap dari dua parpol pendukung paslon nomor urut 1 yaitu P3 dan juga paslon nomor urut 1 yaitu Nasdem dan juga paslon nomor urut 3 yaitu P3. Salam sehat Mas Burhan. Salam sehat Yasir. Nah Mas Burhan, ini seperti apa Anda melihatnya ini? Tadi kalau kita lihat nih ternyata ada Nasdem dan juga P3 yang ternyata belum secara lantang begitu menyampaikan ataupun menyuarakan hak angket mereka terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Ya memang kedua partai ini masih menyisakan tanda tanya apakah keduanya komit untuk melanjutkan agenda politik terkait dengan isu kecurangan di Pilpres dengan menggulirkan angket atau tidak. Nah, alasan yang disampaikan oleh kedua fraksi P3 maupun Nasdem ini itu terkesan alasan yang dicari-cari untuk menunda-nunda atau menyembunyikan agenda di belakang layar yang mereka sedang kerjakan. Misalnya alasan P3 bahwa belum diputuskan oleh fraksi terkait dengan apakah angket atau tidak. Sementara Ketua Umum P3 yaitu Pak Mardiono katanya sudah mendiskusikan soal partai-partai pendukung 03 untuk menggulirkan hak angket. Sementara Nasdem alasannya bersembunyi di balik logika bahwa proses penghitungan suara masih berlangsung dan menunggu hasil keputusan resmi KPU terkait dengan pemenang Pilpres. Ini dua alasan yang menurut saya tidak terlalu kuat untuk menunda angket dan lagi-lagi menunjukkan betapa potensi masuk angin di antara partai pendukung paslon 01 dan 03 terkait dengan angket sangatlah besar.
Oke, ini apa yang menurut Anda tengah dinanti oleh lobi-lobi politik seperti apa yang nantinya Anda lihat baik dari Nasdem maupun P3? Terutama Nasdem ya, karena Nasdem punya kursi jauh lebih banyak ketimbang P3, dan kita tahu ya sudah ada komunikasi yang sangat intensif, bahkan terpotret oleh media pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi pasca Pilpres. Jadi meskipun keduanya membantah ya pembicaraan berkaitan dengan hak angket, tetapi pertemuan itu sendiri menunjukkan sesuatu, Yasir, yaitu Nasdem membuka opsi untuk bergabung dengan pemerintahan pasca Jokowi jika Prabowo Gibran unggul. Anda melihatnya ini ada kaitannya sehingga akhirnya Nasdem hari ini tidak secara lantang begitu, tidak seperti partai yang lain yang menyuarakan hak angket. Sebenarnya Nasdem sudah mengirim sinyal, terutama kepada Ibu Mega dan PD Perjuangan, untuk menseriusi agenda angket. Dan sinyal itu langsung disampaikan oleh Surya Paloh. Sinyal itu kira-kira kalau PD Perjuangan serius, mbok ya ada omong-omong pembicaraan antara Surya Paloh dengan Ibu Mega. Jadi kita tahu bahwa hubungan Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh tidaklah mulus dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 5 tahun yang lalu. Jadi frozen. Nah, hubungan itu yang kemudian mengganggu ya komunikasi politik terkait dengan angket ini. Sementara saat yang sama Presiden Jokowi begitu hangat ya menyambut Surya Paloh, meskipun Surya Paloh mengusung calon presiden yang kemungkinan besar kalah. Jadi masalah hubungan ini turut mempengaruhi kenapa kemudian Nasdem sepertinya wait and see terkait dengan angket. Karena sampai sekarang sinyalnya untuk bertemu dengan Ibu Mega itu belum juga disambut secara antusias oleh Ibu Mega. Sementara Bang Surya udah terlihat ngebet pengen ketemu Ibu Mega itu. Jadi dan ini yang perlu ditanyakan kepada Ibu Mega, kenapa Ibu Mega sampai sekarang belum juga berkenan untuk menerima Pak Surya Paloh. Oke, selain itu menurut Anda apa yang menjadi pertimbangan Partai Nasdem dan juga P3 tentunya sehingga mereka belum menyuarakan hak angket ini? Ya kalau alasan formalnya kan seperti yang disampaikan oleh Nasdem bahwa mereka menunggu hasil final official dari KPU. Tapi lagi-lagi alasan ini kan menurut saya hanya cover. Ya. Oke, jadi menurut Anda ada alasan politis, ada lobby-lobby politik di balik Nasdem dan juga P3 yang belum mau menyuarakan hak angket ini ya. Nantinya condong kemana nih menurut Anda kalau dibaca peta politiknya ke depan? Jadi gini, hak angket ini bisa menjadi senjata mematikan, bahkan bisa berujung pada pemakzulan kalau kita mengikuti aturan, ya. Tetapi bisa juga menjadi alat bargaining untuk meningkatkan posisi tawar-menawar kekuasaan. Baik. Dan menurut saya untuk Nasdem dan P3 ya itu masih membuka opsi untuk bargaining terkait dengan tawar-menawar tadi. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat biasa dalam politik ya. Lagi-lagi ya kalau misalnya terlalu kelihatan terutama oleh basis pendukung Mas Anies yang merasa bahwa Nasdem sepertinya punya agenda sendiri atau basis pendukung Ganjar bahwa P3 punya agenda tersendiri terkait dengan hak angket, itu bisa jadi backlash. Baik. Lagi-lagi ya. Secara umum memang Nasdem dan P3 ini yang potensial gitu ya. Baik. Menentukan apakah hak angket ini berujung pada kenyataan ataukah tidak. Baik, kita nantikan ya seperti apa nih langkah politik dari Nasdem maupun P3. Seperti kata Anda, mereka masih wait and see, lobby-lobby masih terjadi. Kita nantikan langkah politik mereka seperti apa terkait dengan hak angket ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi.